Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat semuanya. Ya, kita bisa kumpul dalam kondisi yang sehat bahagia insya Allah. Jadi teman-teman, di bulan puasa ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita bisa mendekatkan diri pada Allah. Jadi Allah itu rindu pada kita, ya. Jadi bulan puasa itu adalah bulan cinta dan kasih sayang Allah kepada hambanya gitu loh. Kita selama ini sudah diuji ujian hidup kita, udah membuat kita kesulitan, tapi nggak kembali kepada Allah gitu loh. Jadi bulan puasa itu adalah rindunya Allah terhadap kita gitu loh. Jadi kita harus sadar Allah tuh merindukan kita gitu loh. Makanya kan disuruh minta ampun. Karena pada saat kita dekat sama Allah itu ya kita harus istighfar karena banyak dosa ya. Intinya kan gitu. Rindu kepada kita itu artinya adalah kita harus bertobat gitu. Pada saat kita bertobat itu Allah tersenyum loh. Apalagi bulan puasa ini. Jadi teman-teman waktunya untuk bertobat. Udah pokoknya Allah sayang sama kita, Allah sedang rindu kita. Jadi setiap menit lah kita bertobat, ya minta ampun sama Allah supaya kita lebih dekat sama Allah. Terus tadi juga kita belajar ya Mbak Anissa ya, bagaimana dahsyatnya orang yang mengeluh, orang yang komplain, ya. Tadi pagi kan ada pasiennya. Jadi orang yang komplain itu artinya orang yang tidak yakin sama Allah, ya. Jadi pada saat kita mengeluh, Allah nggak suka. Nah di situ masalahnya tuh tambah banyak, gitu. Jadi dia bapaknya meninggal, ya. Terus dia cemas. Pokoknya nggak ada bapak, jadi ibunya nggak bisa, semuanya harus ibu gitu. Jadi artinya dia mengeluh gitu loh, kenapa bapak saya meninggal. Nah terus karena mengeluh ya, termasuk ibunya yang mengeluh ya, akhirnya ibunya juga masalahnya tambah banyak. Coba kita belajar lah, orang yang mengeluh itu pasti masalahnya tambah besar. Nggak ada orang yang mengeluh masalahnya beres, nggak ada. Jadi apapun yang terjadi, dikasih uang seberapapun, dikasih apapun, ridho ini dari Allah, ini cinta Allah gitu loh, ya. Udah insya Allah kita menjadi orang yang tenang karena yakin sama Allah. Ya, jadi artinya kita itu harus banyak belajar ilmunya tentang Allah. Gitu. Allah Maha Sayang. Allah ternyata menunggu-nunggu hambanya kembali gitu loh. Jadi gambaran yang pernah saya dengar cerita di hadis itu, kalau kita astagfirullahaladzim tuh Allah tersenyum gitu. Waktu itu kan ditanya sama sahabat, kenapa tersenyum ya Rasulullah? Iya, karena kamu istighfar, Allah tuh senang gitu loh, karena kembali kepada kita. Jadi bagaimana sih melatih tidak mengeluh? Ya kita harus ingat semua peristiwa tuh dari Allah, yakin itu yang terbaik gitu loh. Masalahnya kan kita itu suka menggunakan pikiran sendiri, menggunakan perasaan sendiri. Ya apalagi saya kepengen mendapatkan, nah kemudian membuat ekspektasi saya harus seperti apa, sementara ekspektasinya tidak sesuai kenyataan, kemudian jadi permasalahan, jadi keluhan. Padahal itu yang ada itu ya itu yang terbaik dari Allah. Yang terbaik itu harus disyukuri, diyakini, ya. Kemudian melakukan suatu kegiatan yang baik gitu. Itu insya Allah kita akan banyak belajar
dari peristiwa-peristiwa yang kealami. Tadi kita juga diskusi selham ya Mbak Ana, ya Mbak Anissa. Jadi selham itu ternyata akibat dari orang itu tidak bisa mengatur emosi dan menghindari peristiwa yang membuat emosi. Jadi dia tidak mau merasakan sakit dari sebuah peristiwa itu gitu loh. Kemudian regulasi pengaturan emosinya juga tidak baik. Jadi sehingga pada saat tertentu dia merasakan sakit secara psikologi ya, dari pikiran dan perasaannya, akhirnya dia selham gitu. Jadi kita mencegah selham itu harus dengan pengaturan emosi dan menerima peristiwa. Jadi orang-orang selham itu nggak menerima kekecewaan yang kenyataan yang nggak sesuai harapan tuh dia nggak mau terima gitu loh. Ya, sehingga dia tidak pernah berlatih bagaimana rasanya sakit. Karena dia selalu menghindari hal-hal yang membuat dia emosi gitu loh. Ya, jadi ini yang pelajaran ilmu yang luar biasa ya. Tadi kita belajar di sini apa itu yang menyebabkan selham gitu loh. Ya kalau kita bicara menghindari sakit hati, menghindari kekecewaan, itu kan kekecewaan, sakit hati itu kan dari Allah juga. Berarti kan kita menghindari cinta Allah gitu loh. Ya karena Allah ngasih sebuah peristiwa, kamu belajar gitu ya. Tapi nggak belajar kalau secara spiritual loh ya. Kalau secara mental health tadi kan dia tidak mau menghindari peristiwa yang membuat dia sakit dan dia tidak bisa mengatur emosi kan. Tapi kalau dari spiritual berarti dia tidak menerima kenyataan pemberian Allah ya. Karena pada saat peristiwa itu dirasakan sakit hati, dirasakan kecewa, itu kan harus latihan tambah kuat dia. Harusnya tambah kuat peristiwa itu gitu loh. Ya, jadi ini pelajaran dari sudut teori dan sudut spiritual. Makanya spiritual itu menyelesaikan banyak masalah. Gitu. Yang kemarin yang bunuh diri juga gitu. Dia karena merasa dilecehkan, kemudian dia merasa tidak berharga, tidak ada artinya hidup, pengen mati gitu. Tapi pada saat spiritual Mbak pengen mulia hidupnya, lebih mulia daripada sebelum pelecehan. Itu Allah yang ngasih. Jadi yang ngasih kemuliaan itu Allah. Nah dari kalimat itu keyword dia bangkit, Allah gitu, yang ngasih kemuliaan kita gitu loh. Ya selesai kan. Tapi kalau kita pakai berpikir positif, muter-muter nggak dapat itu ya. Tapi begitu saya masuk dengan spiritual ya, pertemuan keempat itu dia bangkit, oh ya ada Allah gitu ya. Jadi masalah kita itu tidak yakin adanya Allah yang sangat menyayangi kita ya. Kita juga bertanya, kenapa sih ada bulan puasa gitu. Bulan puasa itu cintanya Allah supaya ayo pada kembali ampunan 1000 ampunan ya kan. Allahumma kita zikir sesuai dengan anjuran sesuai dengan istrinya Nabi Muhammad itu tentang Allahumma innaka afuwun tohibul aqwa wa'fu anni. Itu Allah itu mengampuni dan mencintai memaafkan gitu loh. Allah tuh sudah mengampuni dan mencintai memaafkan. Ya Allah maafkan saya, ya langsung diterima toh. Iya kan? Wong Allah tuh mencintai memaafkan kok. Ya, seperti mencabut dosa itu seperti mencabut pohon sampai ke akar-akarnya. Jadi dosa kita tuh diampuni sama Allah. Karena Ramadan itu cinta Allah. Ya teman-teman, jadi jangan mengeluh, semuanya dari Allah dan pasti baik. Eman-eman mengeluh kita itu. Begitu kita mengeluh, udah sholat, udah ngaji, nggak ada gunanya kalau kita mengeluh ya, sakit hati, kecewa, karena sumber permasalahan kita itu adalah tidak ridho. Pada saat tidak ridho, masalah kita semakin banyak gitu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.